Zahra, betul ya? Iya, baik. Panggilannya? Safa. Safa, oke. Hai Safa. Halo, selamat siang. Selamat siang, senang bisa bertemu Safa pada hari ini ya. Menjadi peserta audisi terakhir, betul Iya, ya? betul. Nunggunya masih lama ya? Iya, Sedikit nervous atau sangat nervous? sedikit nervous. Oh, oke. Silakan Safa kalau memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Thalita Safa Zahra, biasa dipanggil Safa. Saya dari Fakultas Informatika atau FIF dengan Prodi S1 Data Science angkatan 2024. Oke, Safa dari Sains Data. Safa, kalau saya baca di sini bakatnya gambar dan desain, tapi kok sedikit, banyaknya apa Safa? Iya, kebetulan karena bakat saya ke arah gambar, tapi saya juga tertarik ke arah kayak seperti public speaking dan lain sebagainya gitu. Dan mulai dari SMA juga saya tertarik mengenai kepenulisan. Oh, bisa copywriting berarti ya? Yes. Tertarik sama jurnalis? Iya, sangat-sangat tertarik. Oke, kalau public speaking hal apa yang paling disukai Safa? Untuk public speaking mungkin kenapa saya suka dengan alasan seperti itu, karena itu juga membantu saya untuk berbicara di depan umum, melatih kepedean dan yang lain-lain begitu sih. Oh, oke. Berarti hari ini yang mau ditunjukkan apa nih bakatnya? Oke, jadi di sini saya membawa dua gambaran saya dan di sini saya akan membuat storytelling singkat dengan menggunakan bahasa Indonesia juga. Oke. Boleh silakan diceritakan. Nah, ini jadi berikut gambaran saya. Terakhir saya gambar itu pas mau awal kuliah. Nah, terus untuk menggambar juga saya sekarang kurang aktif, namun untuk desain poster itu saya masih aktif. Dan sekarang izinin saya untuk menyampaikan salah satu public speaking saya singkat mengenai alasan saya untuk masuk Tanjidor sendiri. Oke, silakan. Perjalanan itu dimulai dari satu langkah. Pernahkah kalian merasa takut untuk mencoba sesuatu atau hal-hal yang baru? And ya, aku pernah. Aku pernah ragu, pernah berpikir, apakah aku cukup baik? Apa aku bisa bersaing dengan yang lain? Tapi aku sadar, kalau kita terus ragu, kita nggak akan pernah tahu bagaimana kemampuan kita nantinya. Dan itulah kenapa aku ada di sini hari ini untuk mengambil langkah yang lebih jauh menjadi bagian dari Tanjidor. Aku ingin membangun personal branding yang bukan hanya dikenal daerah kampus, tetapi aku ingin menjadi BA yang juga berdampak untuk lingkungan sekitar. Aku ingin menjadi suara, wajah, dan energi positif yang aku bawa cerita mengenai Telkom University ke lebih banyak orang. Karena aku percaya menjadi seorang brand ambassador bukan sekedar tentang eksistensi, tapi tentang bagaimana kita menginspirasi dan membawa perubahan. Dan jadi ini langkahku. Dan bagaimana dengan kalian? Oke, baik. Terima kasih. Bagus banget nih, tadi apa ya, sebenarnya storytelling kali ya? Iya. Oh, oke. Terima kasih atas penampilannya, Safa. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Safa, halo, selamat siang. Selamat siang. Tetap semangat ya meskipun yang terakhir urutannya. Iya, tetap semangat pastinya. Tugas sebagai brand ambassador adalah memahami brand yang dia pegang gitu. Menurut Safa, apa sih USP atau unique selling point dari Telkom University Surabaya? Sebelumnya izin menjawab pertanyaannya. Menurut saya keunikan dari Telkom University itu sendiri itu mengenai teknologi yang ditawarkan begitu. Jadi di antara kampus lain, menurut saya yang saya tahu, Telkom University ini lebih mengarahkan untuk mahasiswa itu tidak hanya kuliah saja, namun untuk ke jenjang karir itu menjadi lebih jelas juga, begitu.
Oke, kalau nanti disuruh bikin konten, kira-kira 3 konten yang terpikirkan buat diangkat sama Syafa apa ya? Oke, sebelumnya izin menjawab pertanyaannya, mungkin 3 konten yang akan saya sampaikan nantinya jika saya lolos di Tanjidor, yaitu yang pertama, mungkin kita bisa membuat basically itu tentang vlog menjadi as a BA Telkom University. Kenapa saya menyantumkan bahwa kenapa vlog itu saya cantumkan untuk pertama? Karena saya melihat bahwa untuk seumuran saya itu lebih cenderung untuk sering membuka platform TikTok. Dan mereka melihat bahwa seorang mahasiswa saat ini itu lebih suka untuk mencari informasi-informasi mengenai di TikTok. Dan oleh karena itu saya menekankan bahwa membuat vlog seperti A Day in My Life begitu. Dan itu juga akan berpengaruh untuk diri kita sendiri, jadi akan membuat kita menjadi lebih baik juga untuk pribadi saat membuat vlog. Kenapa saya bilang seperti itu? Alasan saya, karena saat kita menjadi seorang BA, kita akan membuat vlog itu, jadi kita akan seperti dengan bahasanya itu ke pressure untuk selalu menjadi seorang yang produktif gitu. Jadi mereka melihat bahwa seorang BA itu ternyata bukan ngampus lalu pulang udah, ternyata mereka punya kegiatan-kegiatan positif lainnya gitu yang bisa dicontoh oleh mahasiswa yang lain. Dan untuk kedua, konten yang bisa dicantumkan mungkin membuat seperti podcast. Mungkin bisa dinamai dengan Tanjidor Talks. Itu akan mengundang salah satu alumni-alumni inspiratif dan mahasiswa-mahasiswa berprestasi, sehingga mereka tahu bahwa oh ternyata alumni dan mahasiswa-mahasiswa berprestasi di Telkom University itu banyak loh. Jadi mereka akan membuka gitu. Dan selanjutnya konten yang akan dipaparkan yang ketiga, mungkin kita bisa membuat konten-konten fun mengenai Telkom University agar mereka juga menangkap semua informasi itu secara fun, bukan terlalu serius begitu. Oke, thank you. Segitu dulu dari saya mungkin. Oke. Mbak Talita, Mbak Safa ya. Iya. Mbak Safa, kamu di TikTok sama di Instagram followersnya masing-masing berapa? Kalau untuk Instagram, follower saya sekitar 1.100 sekian. Namun untuk TikTok sekitaran 100 lebih gitu. Bagaimana cara kamu menjaga supaya followers kamu itu sering ngeliatin konten-konten selama ini? Kalau menurut saya, untuk agar orang tertarik mengenai konten yang kita buat itu, kita merhatikan konsep yang akan kita upload untuk di sosial media gitu, agar mereka juga paham dan kayak melihatnya tuh, oh ternyata story yang ditampilkan itu bukan hanya sekedar story biasa, tetapi ada pesan yang diutarakan begitu. Oke. Nah, action plan apa yang akan kamu lakukan selama 1-2 tahun ke depan untuk membranding diri kamu yang kamu tuh juga bisa soft selling tentang Tell You Surabaya? Oke. Mungkin izin menjawab pertanyaannya, untuk pembahasan mengenai personal branding itu menurut saya personal branding itu bukan hanya sekedar sesaat, melainkan harus dipupuk mulai dari kecil hingga nantinya, karena akan berdampak pada dunia kerja saya dan untuk dunia nantinya gitu. Nah, bagaimana cara membuat personal branding yang baik gitu? Mungkin kita akan memfokuskan pada sosial media yang kita punya dulu. Dari awal mungkin ada Instagram, TikTok, LinkedIn, atau Twitter. Mungkin kita bisa gunakan untuk membangun personal branding yang lebih baik. Dan cara membangun personal branding yang baik mungkin kita bisa dari segi hal-hal kecil terlebih dahulu juga. Dari mungkin ada diskusi atau debat. Nah, kita sebagai BA atau Tanjidor itu akan lebih aktif gitu. Jadi mereka akan melihat bahwa value kita tuh, oh ternyata seorang brand ambassador itu mempunyai pikiran yang kritis. Jadi bukan hanya sekedar di dalam konten video atau di dalam konten seperti halo guys, bukan gitu doang, tapi mereka memang punya value untuk diri kita sendiri gitu. Oke.
Berarti kalau saya boleh kasih kesimpulan, apabila Mbak Safa menjadi Tanjidor 2025, maka Mbak Safa bersedia ya untuk lebih aktif lagi di sosial media, Instagram dan TikTok untuk membuat konten-konten yang cocok personal brandingnya dengan Tell You Surabaya. Untuk pertanyaannya, dengan secara lugas dan jelas saya akan menjawab saya sangat siap untuk hal itu, karena saya merasa mungkin hal ini tidak hanya diuntungkan untuk Telkom University saja, tetapi malah banyak banget manfaat yang saya ambil dari hal tersebut. Oke, jadi kita bisa simbiosis mutualisme ya? Iya, benar sekali. Oke, thank you. Halo siapa? Halo. Setelah aku dengar tadi kan kamu udah biasa juga bikin skrip ya? Yes. Bikin skrip. Terus tadi bikinnya juga nggak cuman sapaan atau gimana, tapi bahasanya juga kamu atur kayaknya sebelumnya. Tata bahasa, pemilihan bahasa ya. Aku mau tanya, kamu sebelumnya pernah bikin sebuah konten mulai dari skrip, terus syutingnya sama editingnya kamu sendiri nggak? Oke. Baik, izin menjawab pertanyaannya. Berdasarkan pengalaman yang telah saya lakukan saat sekolah menengah atas dulu, saya tergabung salah satu organisasi yang selalu dipercaya setiap ada event saya membuat salah satu konten-konten TikTok yang mungkin setiap ada event-event besar seperti itu. Oke, berarti kamu langsung ngide di acaranya atau ya di eventnya itu tadi? Iya, benar. Ngedit juga? Iya, gitu. ngedit juga. Oke. Terus gini, untuk di unit kami di Sekretariat Pimpinan dan juga Humas itu kami sering banget ada acara dadak atau apapun itu, event, ada tamu, orang-orang yang penting. Nah, ketika kamu dapat kabar dari kita, misalnya Syafa, ini pagi nih, aku kasih tahu kamu jam 7, Syafa nanti jam 11 siang kita mau kedatangan tamu nih, atau kita mau ada acara ini dadak. Nah, apa respon kamu? Oke, baik, izin menjawab pertanyaannya. Karena saya sendiri tertarik akan hal itu, biasanya saat waktu senggang saya waktu scroll TikTok itu, setiap ada kayak seperti video-video yang mungkin menarik perhatian saya, itu selalu saya benar-benar pahamin banget konsep videonya. Jadi saya kalau untuk disuruh untuk membuat secara dadakan, saya mungkin selalu ada gambaran sih. Oke, berarti Randy ya? Iya. Lalu ketika kamu ambil video nih, udah bikin skrip, kamu bikin video, kamu take videonya, habis gitu kamu kan ngedit. Kalau di scene-nya itu, scene videonya yang kamu buat ini, aduh ini jelek, itu kamu ngapain? Oke, baik, izin menjawab pertanyaannya. Mungkin saya akan mencari opsi lain gitu, agar mempersingkat waktu juga dan tidak membuang-buang waktu yang telah saya lakukan sebelumnya. Gitu. Apa kamu ngapain? Apa mau nambal atau apa? Mungkin bisa dengan penambahan teks atau lagunya begitu. Oh, Atau buat ada nutupin ya? Iya, animasi begitu. Oke. Itu aja sih dari saya. Oke, baik, Ke terima teman-teman kasih. yang lain nih. Oke, Salwa di kampus kesibukannya apa aja? Izin menjawab pertanyaannya, untuk akhir-akhir ini saya hanya kesibukannya untuk kampus biasa, dan akhir-akhir ini juga saya lagi sering mencari untuk perlombaan mengenai karya tulis atau esai, dan kemarin juga sempat untuk mengikuti volunteer. Oke, volunteer dalam hal apa? Untuk yang kemarin itu acara terakhir volunteer, yaitu bertemu dengan anak-anak panti untuk memperkenalkan daerah Surabaya. Oh, oke. Kalau di UKM atau Ormawa atau event-event pernah berkontribusi nggak ya, Safa? Kalau untuk UKM kampus belum, tapi untuk terakhir itu di sekolah menengah atas. Oh, oke. Oke deh, kalau kayak gitu terima kasih banyak ya Safa. Terima ya. kasih. Sehat-sehat selalu. Oke, baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Kalau memang nanti Safa bisa terpilih dari Tanjidor 2025, nanti kita sama-sama bisa bekerja sama gitu ya ke depannya untuk bisa menjadi tim yang baik begitu ya. Baik, terima Oke, kasih. terima kasih Safa, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sehat selalu. Selamat siang.